Halo, assalamualaikum. Di sini aku mau jawab pertanyaannya Bunda satu ini. Untuk tips hamil dan berapa lama proses bayi tabungku. Untuk informasi, aku bayi tabung karena aku punya hidrosalping. Tubaku dua-duanya udah diambil. Untuk cerita selengkapnya aku udah cerita di VT aku ya, nanti bisa dilihat. Kemudian untuk ini proses berapa lamanya, semua aku tulis di buku karena aku lupa tanggal-tanggalnya serta harga-harganya tuh udah aku rinci semua. Aku datang ke rumah sakit Sadewa itu pada bulan Mei, itu pas aku mens ketiga kalau nggak salah. Untuk itu aku nggak langsung bayi tabung ya bun, aku tanya-tanya dulu. Kemudian untuk suami juga pernah cek sperma di AMC tempat aku berambil sebelumnya. Cuman di Sadewa memang prosedurnya kita harus cek suami istri lagi, jadi kita ulang semuanya. Mulai tanggal 7 Mei itu suami cek semua dan alhamdulillah bagus hasilnya. Kemudian untuk syarat bayi tabung itu kita harus punya HSG ya bun. Kemudian juga kalau pas promil kemarin, karena kebetulan aku juga udah HSG, jadi di sana aku cek AMH. AMH itu untuk sel telur, cadangan sel telur ya bun. Untuk cadangan sel telur aku kemarin juga memang rendah, 0,52. Itu kemarin aku sempat diulang, soalnya dokter Widat dengan usiaku yang belum sampai 35 tahun, harusnya AMH ku tuh nggak serendah itu gitu. Kemudian kita ulang, selisih berapa hari tapi di tempatnya berbeda. Memang ada perubahan, yang sebelumnya 0,52 aku jadi 0,8. Tetapi memang masih di bawah normal ya. Kemudian kata dokter memang nggak masalah katanya. Kita coba untuk stimulasi gitu. Ya udah, terus kita bulan Juni siklus mens berikutnya tanggal 2 itu aku mens pertama. Kemudian aku WA dengan Sadewanya, pihak adminnya. Kemudian tanggal 3-nya keesokan harinya aku disuruh ke Sadewa untuk cek USG. Kebetulan itu pas ada jadwalnya Dr. Syafal Widat. Kemudian kita dijadwalkan. Di situ kita nggak nunggu lama ya, nggak antri ya, kita bisa langsung bayi tabung tanpa ngantri untuk sama dokter Widat gitu. Kemudian tanggal 3 itu udah di USG transvaginal ya sama dokter Widat dengan membawa semuanya hasil ASG, kemudian juga hasil tes suami, kemudian juga AMH-nya itu dibawa semua. Kemudian diberi suntik terapi ya, gonal itu. Kemudian nanti akan dapat buku yang kayak gini. Isinya nanti catatan sama suntikan apa aja, kemudian juga hasilnya nanti ada di sini semua. Nah, kelihatan nggak? Nanti hasilnya di sini semua. Aku kemarin sampai dari tanggal 3 sampai tanggal 13, 11 hari aku suntik hormon sampai USG terakhir itu udah beberapa, untuk 11 telur yang matang. Kemudian tanggal 15-nya aku dijadwalin untuk OPU. OPU itu adalah pengambilan sel telur yang telah matang ya. Istilahnya itu kayak sel telurnya dipanen setelah kemarin disuntik hormon itu. Aku dapat 11 telur. Kemudian sama pihak rumah sakit dikabarin kalau hanya 6 yang berhasil dibuahi. Kemudian dari 6 itu masih dievaluasi lagi sampai embrio transfer. Hasil akhirnya hanya tersisa 4. Iya. Kemudian selisih 3 hari tanggal 18
Juni itu aku embrio transfer. Di situ dimasukin 2 embrio, kemudian sisa 2 embrio lagi disimpan pihak rumah sakit gitu ya. Udah gitu, kemudian setelah embrio transfer itu kita nunggu 2 minggu sampai siklus berikutnya, apakah embrio yang ditanam itu bisa menempel di dinding rahim gitu ya. Kalau 2 minggu sih dokter bilang memang boleh aktivitas seperti biasa, cuman dikurangin gitu. Kalau aku memang kemarin lebih hati-hati gitu ya, lebih jaga diri. Jadi aku memang lebih banyak rebahan. Jadi untuk aktivitas aku memang cuman sholat, makan, kemudian cuma mandi, nah gitu aja. Selebihnya memang aku bed rest sih. Untuk tips-tipsnya sama aja sih, aku cuman makan sehat, intinya makan sehat, kemudian kurangin jajan-jajan micin, junk food gitu ya, sering konsumsi buah-buah sama susu hamil gitu aja sih. Kemudian ini cerita sedikit ya, ini hasil lab selama promil segini banyaknya. Kemudian ada lagi nih, ini untuk nota-nota segini banyak. Memang kalau bayi tabung itu memang gimana ya Bun ya, kalau kita katakan bayi tabung pasti berhasil gitu juga enggak sih Bun. Soalnya aku juga pengalaman pribadi punya banyak teman yang memang ada beberapa yang qadarullah memang belum berhasil gitu ya. Tapi balik lagi, kita harus tetap berusaha, tetap jangan patah semangat untuk mencoba menjemput sang buah hati gitu ya Bun ya. Selamat berikhtiar, selamat berjuang, semoga ikhtiarnya bunda-bunda semua berhasil diijabah dan segera garis 2. Semangat. Assalamualaikum.